Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sendiri. Pada hari ini saya ditemani oleh Bu Nevi. Nah, hari ini nanti saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Bu Nevi. Halo Bu Nevi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Ike. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nevi? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bu Nevi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana tujuan pra-observasi ini kan nanti kita akan melakukan supervisi di kelas dulu. Nah, nanti supaya Bu Nevi juga punya persiapan dan lebih percaya diri lagi di dalam kelas untuk menyampaikan sesuai dengan yang sudah Bu Nevi rencanakan begitu. Nah, sudah siap Bu Nevi? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin nanti saya tanyakan dengan Bu Nevi terkait dengan praobservasi yang akan saya lakukan nanti ketika di dalam kelas begitu ya. Nah, pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti kira-kira yang akan dilakukan Bu Nevi di dalam kelas itu apa Bu? Ya. Terima kasih Bu Ike, karena ini kebetulan masih tahap awal semester 2, jadi setelah kemarin saya melakukan asesmen awal materi berita, ya ternyata anak-anak sangat sudah paham betul, ya lumayan paham ya, 90% itu paham apa itu berita, lalu ciri-ciri berita, kemudian berita itu ditayangkan lewat apa saja seperti itu. Dan nanti saya akan di pertemuan kedua ini saya akan mengajak anak-anak untuk menganalisis atau memahami isi berita tersebut. Tujuan pembelajarannya nanti di dalam pembelajaran itu Bu Nevi ingin menganalisis isi berita dan pemahaman terhadap berita oleh peserta berikut itu ya. Nah, oke Bu, dari tujuan tadi kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Nevi capai atau yang ingin Bu Nevi observasi kepada peserta didiknya nanti? Ya, area yang ingin saya capai atau pengembangan yang ingin saya kehendaki yaitu di mana anak-anak nanti dapat mencari atau memahami isi berita tersebut melalui rumus 5W1H atau biasanya disebut adik sumber. Ya, seperti itu. Ya, berarti pengembangannya lebih mengarah ke bagaimana 5W+1H-nya nanti di dalam kelas begitu ya. Nah, oke, dari area pengembangan tadi yang ingin dicapai Bu, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang sudah dengan atur di dalam kelas nanti tentang strategi pembelajarannya, bagaimana, terus tentang model pembelajarannya, kira-kira nanti yang akan diterapkan di kelas itu bagaimana? Iya, insya Allah nanti saya akan pertama-tama melakukan pemantik dulu, pertanyaan pemantik untuk mengingatkan anak kembali apa itu berita, tujuan, ciri-ciri seperti itu. Lalu saya akan menayangkan video berita dan menganalisisnya bersama-sama. Ya. Berarti ada pertanyaan pemantik, terus nanti dihubungkan juga dengan ada beberapa tayangan video berita itu ya. Nah, oke. Itu lalu selanjutnya nanti untuk lembaga kerja siswa untuk anak biar lebih mandiri ya untuk mencari pokok berita, saya akan memberikan beberapa berita, aspek berita yang saya ambil dari internet untuk dianalisis. Berarti diberi beberapa informasi berita tertulis yang akan dianalisis oleh siswa gitu. Ya. Rencana yang luar biasa Bu. Nah, kira-kira dari strategi dan tadi yang model pembelajaran yang ingin dicapai itu media pembelajarannya yang digunakan di dalam kelas apa? Iya. Untuk media pembelajaran, yang pertama tentu saja saya menggunakan buku paket dari Kemdikbud. Lalu selanjutnya buku LKS dari Kementerian. Selanjutnya saya juga membuat PowerPoint yang saya buat sendiri. Lalu yang terakhir saya juga mengambil atau mencomot berita yang ada di buku. Yang ada di buku. Jadi lebih anak-anak bisa lihat secara visual gitu ya. Ya itu baik Bu. Kira-kira dari yang sudah dengan paparkan tadi, kapan ini penerapannya kira-kira? Terus di kelas berapa dan waktunya kira-kira kapan?
Iya, waktunya nanti jam keempat. Jam keempat hari Kebetulan ini ya, hari ini kebetulan ada jadwal bahasa Indonesia di kelas 7. di kelas 7. Baik Bu, nanti saya akan mendampingi Bu Nevi untuk melakukan supervisi di kelas 7 ini jam 4. Oke. Dari kegiatan ini tadi tujuannya Bu, kenapa kok diadakan pra-observasi itu salah satunya adalah biar nanti tahu gimana kira-kira apa yang akan dilakukan di dalam kelas, tentang supervisi itu apa nanti. Ya, Bu Nevi juga supaya biar lebih rileks gitu nanti, terus persiapannya juga sudah luar biasa yang sudah disampaikan Bu Nevi. Baik Bu, sebelum saya akhiri untuk pra-observasi ini tuh kira-kira dari percakapan kita ini tadi dari Bu Nevi itu ada yang didapatkan nggak Bu kira-kira? Ya, saya berharap nanti anak-anak itu dapat memahami dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Pembelajarannya lebih menyenangkan, seru dan sesuai dengan tujuan Bu. Ya, itu yang saya harapkan. Ya Bu, semoga saja nanti berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Bu Nevi juga bisa relax nanti tidak usah tegang di dalam kelasnya. Semoga berjalan lancar. Begitu Bu, saya akhiri untuk pra-observasi hari ini. Nanti setelah dilakukan pra-observasi ada supervisi di dalam kelas. Setelah itu kita adakan yang namanya pasca observasi. Begitu, siap Bu? Siap. Terima kasih Bu Nevi atas waktunya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita harus selalu semangat ya. Mungkin kalau di semester 1 kemarin nilai bahasa Indonesia ada yang kurang puas, bisa kita tingkatkan lagi atau meningkatkan lagi di semester 2. Oke anak-anak, pada kali ini ya kemarin setelah kita mengadakan asesmen diagnosis, ternyata dari hasil yang kalian kumpulkan Bu Nevi melihat ternyata sudah 99% paham apa itu berita. Oke, masih ingat apa itu berita? Coba siapa yang mau menjelaskan apa itu berita? Yo, coba katanya ingat. Apa itu berita? Ya, coba Mas Haji. Berita adalah informasi-informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disaksikan lewat sebuah cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Oke, berita adalah sebuah informasi atau peristiwa yang sedang terjadi atau bersifat apa? Aktual. Iya, berita adalah sebuah informasi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia yang hangat diperbincangkan di khalayak umum dan berupa fakta. Nah, maksudnya berupa fakta itu bagaimana? Nah, apa? Nyata, asli, bisa jadi hoax ya, atau hoax, tahu hoax? Tahu, palsu beritanya. Jadi memang berita itu harus ditulis berdasarkan fakta yang valid ya, yang benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya tujuan dari berita. Ada yang tahu apa itu tujuan dari berita? Memberikan informasi. Iya. Tujuan dari berita memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada khalayak ramai mengenai peristiwa yang baru saja berlangsung. Iya, berlangsung dan dapat menarik perhatian orang banyak. Baik. Kalau misalkan di sini kan dijelaskan mengenai peristiwa yang baru saja berlangsung. Kalau seandainya peristiwa itu sudah lampau, ya
sudah lampau, seperti halnya contohnya kebakaran Pasar Kertosono. Kalian pernah dengar Pasar Kertosono pernah terbakar? Tahun berapa kira-kira? 2016 ya? 2016, 2017. Iya. Kalau seandainya berita tersebut dikeluarkan lagi, dicetak melalui media cetak koran, kira-kira basi atau tidak? Basi, karena beritanya sudah lama. Sekarang yang terbaru apa? Pasar Kertosono, pasar kita. Pasar baru Kertosono. Iya. Apa beritanya sekarang? Sudah dibuka belum? Sudah. Belum. Ya. Terus kemarin dipasang eskalator tidak? Ada. Iya. Sekarang beritanya terbaru. Pasar Kertosono atau pasar kebanggaan kita sudah dibuka dan dipasang eskalator. Eskalator apa sih? Eskalator ya. Jadi yang pasar tadinya sumpek-sumpekan ya, berdesak-desakan. Tanah sekarang sudah ada, dibangun besar, ada eskalator, jadi ada lantai 2. Ya, itu untuk berita. Pak baru. Selanjutnya ciri-ciri berita. Oke, ada yang tahu ciri-ciri berita? Iya. Aktual, terus aktual, unik dan menarik. Sekarang Bu Nevi tanya, kalian bisa menjawab berarti paham. Apa yang dimaksud dengan aktual? Apa? Aktual, aktual tajam terpercaya. Apa? Iya, masih baru, masih fresh. Beritanya belum basi, belum lampau, baru-baru ini terjadi. Ya, makanya kalian pernah tidak mendengar kasus kopi sianida? Kopi sianida, Mirna, Jessica, Kumala Wongso? Tidak? Oh, tidak pernah mendengar? Oh, tidak. Oke, jadi berita tersebut mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada seorang perempuan wanita namanya Mirna, dia meninggal di sebuah kafe. Dia meminum kopi yang ternyata kopinya itu ada sianida. Nah, berita itu segera dikeluarkan oleh media massa, oleh media. Padahal di situ masih diselidiki tersangkanya, belum ketemu tersangkanya. Ya, jadi segera dikeluarkan. Kenapa kok harus segera dikeluarkan? Kok nggak tunggu ketemu tersangkanya dulu? Ayo coba kenapa? Biar tidak terjadi lagi. Yakin? Biar apa? Biar aktual. Nah, ya biar fresh beritanya. Kalau menunggu ketemu tersangkanya dulu, ya berita itu sudah lampau, sudah basi, ya. Makanya berita tersebut terus berlanjut sampai ketemu tersangkanya. Gitu. Iya, sudah dikeluarkan. Terus selanjutnya yang kedua, faktual. Apa faktual? Ya, berdasarkan dengan fakta. Ya, faktual itu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, maksudnya apa itu? Kira-kira boleh enggak seorang penulis berita memberikan gagasan di dalam berita tersebut? Boleh enggak? Tidak boleh, harus ditulis berdasarkan data yang valid atau data yang didapat oleh wartawan pada saat itu. Kira-kira apa penyebab akibatnya nanti kalau misalkan berita tersebut diberikan gagasan atau opini?
Beritanya jadi gimana? Jadi gimana? Kalau misalkan tidak faktual yang dimasukkan itu opini penulis, kira-kira bagaimana? Iya, jadi salah paham beritanya. Ya, jadi salah pahaman. Buah, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga, objektif. Apa itu objektif? Apa? Ditulis apa? Adanya. Apa adanya. Jadi apa adanya tidak usah ditulis apa adanya itu, dan juga tidak boleh tambahi. Tuh ya. Oke. Selanjutnya unik dan menarik. Apa maksudnya ini? Unik dan menarik. Beritanya unik dan menarik. Unik dan menarik. Apa namanya? Nah, saya ingin tanya, boleh tidak seandainya berita itu misalkan Bayu berangkat ke sekolah. Bayu berangkat ke sekolah naik apa, Le? Naik sepeda motor. Seandainya waktu itu Bayu tidak sengaja menyerempet kucing, terus kucingnya mati, kira-kira boleh tidak itu dibuat berita? Tidak. Kenapa? Karena tidak menarik. Iya, betul. Karena hal itu sudah biasa, kecuali kalau misalkan yang menjadi korban kecelakaan itu, yang mati itu orang, yang tewas itu orang, itu baru boleh diberitakan. Jadi itu ciri-ciri berita unik dan menarik. Kalau kucing aja masa ya masuk orang, ya masuk berita. Oke. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku dan sederhana agar mudah dipahami pembaca. Ini paham ya maksudnya? Nah, pernah kalian membaca berita tetapi kesulitan memahami bahasanya? Pernah? Coba, sulit mana memahami berita dengan membaca novel yang isinya bahasanya bahasa sastra? Bahasanya lebih banyak bahasa sastra. Misalkan di keheningan malam ku ingat wajahmu gitu. Dengan sendu-sendu aku membayangkan saat kita bersama. Saya itu kira-kira sulit mana dengan membaca berita, memahami berita? Iya, itu yang dimaksud bahasanya baku dan sederhana, sehingga membaca itu mudah, iya, pintar, mudah memahami. Tapi ya ternyata, kita lanjutkan ya. Lalu selanjutnya berita yang pernah kalian temui itu di mana? Media elektronik TV. Ya, di media elektronik contohnya radio, handphone. Berarti di apa? Google. Iya, di Google, di YouTube, TikTok. Di media elektronik. Lalu selain di media elektronik, di media cetak, koran, radio. Ya, coba sekarang udah ditanya. Nah, ya, jadi berita itu bisa dimuat melalui media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak itu seperti koran, gambar. Lupa itu ya koran, majalah. Lalu kalau media elektronik tadi bisa TV, radio, HP, internet dan sebagainya. Itu ya. Nah, perbedaan dari berita yang dimuat melalui media cetak dan elektronik yaitu yang pertama apa Cak? Kalau media cetak gambar. Iya, ada gambar, ada tulisan, ada suara enggak? Tidak. Ya, masa kita bisa suara. Ya. Yang
pembelajaran tentang berita. Pembelajaran kita kali ini tentang memahami isi berita. Oke, lihat ya. Oke. Ada yang tahu 5W plus 1 bar atau biasanya disebut dengan adisimba? Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Ya, mungkin dulu di kelas SD, di kelas 6 SD sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, nah, sekarang kita ulangi lagi dan kita pelajari lebih mendalam. Ya, oke. Dalam berita itu tentu saja ada pokok-pokok berita. Ya, ya. Pokok-pokok berita itu mencakup 5W 1 atau biasanya disebut adisimba. Ya, 5W 1 adalah ya, lalu adisimba yang sama halnya dengan 5W 1 bar. Iya, memang ini singkat Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oke, buat artinya apa? Apa itu maksudnya bagaimana? Iya, apa yang sedang dibahas? Topiknya beritanya tentang apa? Apa yang sedang terjadi? Oke, pintar. Lalu yang kedua, where? Where? Di mana itu menanyakan apa? Coba. Iya, menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Dalam berita pasti ada tempat terjadinya peristiwa. Oke. Oke, selanjutnya when. When artinya apa? Ditanda. Oke. Iya, when itu artinya kapan. Berarti menanyakan apa? Berita ya. Jadi ada. Oh, ini ya. Mana-mana. Oke.
Dinda sudah menuju jalan raya Rawabuntu Serpong Masyarakat 30 tanggal 30 bulan 8 2023. Seorang pengendara motor berinisial Oda dan berinisial J. Mulanya Jadi kira-kira apa tadi bilang lagi Mbak apa? Dari pengendara motor Iya, jadi apa yang ada di topiknya tentang apa? Pengendara motor lewat terlindas truk. Lalu yang kedua, siapa yang menjadi korban? Siapa yang terlibat? seorang pengendara motor berinisial dan pria berinisial J. Iya, seorang pengendara motor berinisial O. Dan 30 tahun dan pria berinisial D. Oke. Selanjutnya, kapan itu terjadi? Pada Rabu 30 2023. Iya, pada tanggal 30 hari Rabu 30 Agustus 2023. Selanjutnya di mana? Di Tangerang Selatan. Tempatnya di Oke, dari pembelajaran kami bisa kita simpulkan bahwa sebuah berita itu mencakup informasi, lalu di dalamnya pokok-pokok berita mencakup iya, literasi sabda atau biasa disebut dengan ya, adisiba. Di mana apa saja? Di mana? Oke, berarti sudah paham ya. Mumpung waktunya sudah habis, bisa kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk menambah pengetahuan kalian atau menambah pemahaman kalian tentang 5W1H, nanti ada tugas. Silakan mencari berita di koran atau di internet, lalu kalian analisis 5W1H atau pokok-pokok beritanya ya. Ya teman-teman, jadi pertemuan selanjutnya nanti kita bahas sama-sama. Oke? Paham? Oke, sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin bisa berjumpa kembali dengan Bu Nevi dan Bu Nadia selaku PP yang Bu Nevi. Ini hari ini nanti kita akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi kedua, terus kemudian observasi di kelas. Maka pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi didampingi oleh Bu Nadia selaku pengajar praktik begitu. Nah, dari pembelajaran yang Bu Nevi sudah lakukan kemarin di dalam kelas itu Bu Nevi sudah bisa membuat kelas itu bisa nyaman untuk siswa. Kemudian pembelajaran tentang teks berita nih Bu, gimana perasaannya Bu Nevi kemarin ketika diobservasi di kelas? Alhamdulillah lega ya, karena apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu jadi masuk, dan anak-anak juga antusias sekali karena saya mengambil contoh di sekitaran yang ada. Contohnya misalkan dulu sekitar tahun 2017 atau 2018 itu pasar Kertosono, pasar kesayangan kita, yaitu pernah terbakar. Iya, terbakar hebat. Dan anak-anak juga
juga pada saat itu sudah mengetahui karena mereka pada saat itu mungkin sedang duduk di bangku SD. Ya, jadi mereka tahu oh ternyata ya cuma karena anak-anak kan masih kecil, jadi hanya tahunya ya sekarang itu saja, belum tahu informasi-informasi fakta atau mungkin kronologinya bagaimana kok bisa terjadi ini kan. Jadi antusias sekali. Lalu yang terbaru, berita yang terbaru, sekarang Pasar Kertosono itu ada lift. Jadi di pasar lift sudah mulai beroperasi, ternyata banyak anak yang belum tahu. Jadi mereka artinya, oh antusias itu gitu tuh. Nah, akhirnya mereka juga antusias men-searching setelah kegiatan tersebut Bahkan langsung ke sana. iya, bahkan langsung ada yang observasi ke sana. Ternyata memang sudah dipasang lift seperti pasar modern gitu. Jadi tahu kalau pasar Kertosono ada lantai 3. Iya, ya, 2 lantai. Oh, 2 lantai. Masih 2 lantai. Menurut Bu Nevi, kira-kira kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Insya Allah menurut saya sudah, karena tujuan pembelajaran saya bagaimana anak itu mengenal apa sih berita. Jadi anak-anak tahu oh berita itu seperti ini. Lalu selanjutnya memahami informasi yang ada dalam berita, seperti halnya pokok-pokok dalam berita mencakup 5W 1W. Tujuannya sudah sampai gitu ya. Terus kira-kira strategi kemarin yang digunakan memang sudah sesuai dengan yang ada di kelas atau belum? Ya, strategi yang saya gunakan kemarin yaitu tentang berkelompok. Jadi saya memberikan video atau memutarkan video di layar monitor seperti yang saya tahu kemarin, lalu anak-anak menyimak dan selanjutnya saya memberi kelompok untuk menganalisis berita yang saya putar. Karena memang di tahap awal biar anak-anak itu bekerja sama dengan teman sebagainya, jadi saling bertukar pikiran. Lalu untuk selanjutnya bisa saya berikan untuk tindak lanjut ini ya, tindak lanjut saya berikan tugas itu biar mereka latihan menganalisis pokok-pokok berita di sini. Nah, itu tindak lanjutnya nanti. Kira-kira untuk penerapan tindak lanjutnya teman-teman menerapkan kapan? Ya secepatnya juga, karena kemarin alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai memahami bagaimana cara mencari pokok berita dan menggunakan rumus 5W 1W. Oke, nanti baik. Semoga saja tindak lanjut yang panjenengan lakukan nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar dan tetap pembelajaran itu bisa berfokus pada siswa, pada siswa sehingga pembelajaran sesuai dengan tujuan yang jenengan kehendaki bisa tercapai. Jadi untuk pasca observasi hari ini mungkin dari Bu Nadia ada umpan balik untuk kami, monggo. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Dalam kegiatan PGP ini, rangkaian kegiatan ini untuk lebih meningkatkan ya kemampuan dari CPG sendiri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpusat pada siswa, juga sekaligus berkolaborasi dengan rekan-rekannya agar pembelajaran yang berkualitas di kelas yang diharapkan itu tidak hanya terjadi di kelas CPG saja, tapi juga dengan rekan sejawat yang lainnya, sehingga diharapkan hal ini bisa berdampak positif terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekolah. Saya terima kasih dan mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh Bu Ika dan Bu Nevi. Semoga ini bisa terus berlanjut mungkin dengan topik yang berbeda, dengan mata pelajaran yang berbeda juga dengan kurikulum lain, sehingga ada kolaborasi antara rekan sejawat dalam mengobservasi kelas rekan sejawatnya. Hal ini dimaksudkan dengan lain adalah tujuannya semuanya agar pembelajaran semakin Terima kasih Bu Nadia atas umpan baliknya. Terima kasih juga kepada Bu Nevi karena sudah diobservasi. Semoga hasil observasinya bisa memotivasi panjenengan untuk terus berkreatif dalam pembelajaran berpusat kepada siswa seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kami akhiri. Terima kasih Bu Nadia dan